Nggak bisa ya? Ah, tapi udah aman sih sebenarnya. Malah lancar nih, jadi lancar nih gua. Udah. Lanjut. Oh lanjut, udah aman. Maklum ya, maafin Mister Kerek, gaptek banget. Taunya. Nggak apa-apa, santai. Kan Enggak lah, nggak cerita. gaptek. Cuma belum tahu aja, santai. Gue juga gitu. No, dibungkam Gorose. No, mampus lo. Enggak, ini aman ya. Sebelum Mister K lanjut aman ya. Suara Ray terdengar, suara Mister K juga kedengar. Aman, kalau gue sekarang aman. Bentar, Kalau gue kita sekarang lihat aman. catatan dari live streamku. Aman, oke aman. Oke, kalau aman Mister K ulang ya. Pertanyaanku tadi itu terkait ini kan banyak fans yang bingung nih, Ray. Benar. Terkait satu. Bingung apa tuh? Apakah satu ini buah iblis? Atau Oh, gue udah lihat nih videonya. atau dia itu bukan buah iblis. Emang tapi iblis. Iblis beneran gitu loh. Kan Iya. ada dua kubu yang bertanya masalah itu. Menurutmu? Wah, menarik banget sih. Soalnya kan kita udah ngelihat salah satu ini ya, apa namanya, bentuk ritual yang ada di universe One Piece ya, tapi yang keluar malah Brook gitu. Dewa celana dalam, anjay. Wah, gua masih belum kepikiran sih mau ada di pihak yang mana gitu, apakah dia iblis beneran atau buah iblis. Tapi kalau misalnya mau iblis beneran itu keren banget sih. Berarti emang kita udah ada di akhir chapter. Di akhir saga gitu, men. Tinggal beberapa pulau lagi sih. Kalau misalnya kita ini Elbaf. kita prediksiin paling tinggal ini kan, apa namanya? Elbaf paling nanti Luffy ke Elbaf mungkin Lodestar. antara ke God Valley atau ke Raftel kita nggak tahu kan. Tapi kan God Valley Terus udah hilang. Mungkin ke udah hilang. Oh iya. Sisa-sisa pulaunya. Nggak ada yang tahu tapi. Oh iya sih. Iya. Nggak ada yang tahu kan, itu pemerintah dunia yang bilang hilang. Oke, bener. Iya nggak sih? Iya, Iya, terus bener. habis itu ya antara dua itu kan. Terus langsung ke Mary Joyce paling 4 pulau lagi nggak sih One Piece itu? Bentar. Dan tainya ya, dan tainya ya. Gue lihat nih ya, apa namanya, pola dari gimana Oda ngegambarin One Piece sekarang tuh nggak linear cuman ke Straw Hats doang. Tapi sekarang ke semua kubu diceritain, anjir, dari Sabo kayak gimana, dari Worst Generation kayak Lau sama Kid yang sudah KO kayak gimana. Terus habis itu dari Shanks yang tiba-tiba dia pengen ngeklaim One Piece gitu kan. Pokoknya ini kayak Avengers Infinity War nggak sih? Betul. Maksudnya kayak di Infinity War itu kan kayak ada tiga POV ya, dari Iron Man, Thor, sama satu lagi dari Captain America. Ya nggak sih? Nanti di akhir mereka bakal didatengin semua itu. Nah, One Piece juga kayak bakal demikian, tapi lebih epic sih menurut gua. Soalnya bener-bener semua karakter yang diciptain sama Oda nanti mungkin bakalan ada di satu tempat. Belum lagi segitu masih nih ya, masih prediksi doang. Kalau udah kejadian makin mantep sih. Kita aja belum tahu nih kapan Straw Hats Grandfield bakalan bakal dikumpulin. Bakalan gokil banget itu. Cuman tadi ya yang ngomongin soal apakah Jargas ya Saturn itu iblis atau emang pemakan buah iblis, gue masih belum tahu sih. Gue akan lebih menarik ceritanya kalau misalnya dia emang beneran iblis, oke? Tapi ya ngelihat dari bentuk gimana caranya dia bisa kesamen gitu, kemungkinan emang iblis beneran. Cuman kalau terkait buah iblis, ya kita nggak tahu ya. Terakhir ada buah iblis yang ini nggak sih? Apa maksudnya? Yang ngegambarin 3 binatang dalam satu ini nggak sih? Dalam satu bentuk nggak sih? Soalnya kalau misalkan ngelihat dari form si Gorosei itu, yang Saturn itu dia 3 ini kan? 3 hewan kan? Banteng. Sapi. Oh, sapi. Tapi kayak kerenan banteng dah. Saya kan penguasa. Ya, pinggir jurang. Anjir. Sapi, laba-laba sama satu lagi apa sih? Atau 2 doang ya? Umeboshi ya? 2 doang ya? Oh, 2 doang. Dan ada teori yang katanya itu mereka Gorosei 5 itu ngambil reference dari ini kan, apa namanya, lore dari mitologi Jepang gitu kan. Betul. Cuman nggak tahu dah itu beneran diambil dari situ atau bukan gitu, men. Iya sih. Ushi Oni, Om. Oh ya, Ushi Oni. Gyuki juga ada yang bilang kayak gitu. Bahkan, oh, Chimera. Cuma Chimera kan badannya badan ini. 3 kan, kepalanya singa. 3 kalau Chimera. Iya. Okay. Kalau misalkan buah setan berarti dia termasuk ini kan, Mythical Zone. mythical ya kan, mythical zone kan. Modelnya Sama kayak Luffy berarti ya?
Kalau Luffy ya Mythical Zuan, tapi kan Luffy mewakili manusia dengan adanya Hitonomi kan. Iya, Hitonomi model Nika kan. Ya, lawan dari manusia kan emang iblis ya bisa dibilang. Berarti kan ada model satu lagi namanya Devil atau Apa? Devil. Oh iya, Ya, Devil, oke. soalnya mungkin gini ya. Kalau kita ngarang ya, boleh ngarang ya. Mythical Zuan, ya kan? Mythical Zuan. Ya, sebutannya Mister yakin kayaknya nggak Devil deh kalau seandainya gue iblis deh. Bisa bilang pokoknya modelnya ngambil Devil, terus entah itu Gyuki, entah itu apa Usinomi ya. Oni juga bisa kan? Ya, Oni. Oni. Terus kalau atau laba-laba tuh kayak si Maria tuh. Black Maria. Kalau Black Maria itu kan Zuan kan? Iya, Zuan. Ancient Zuan atau Cuman Mythical itu pasti sebutan di introduksinya pasti dari biasa dulu nggak sih? Kayak Marco misalkan. Torinomi model Phoenix gitu. Mungkin si Saturn juga demikian. Iya, kalau Model gue laba-laba iblis- misalkan laba-laba model apa gitu. Enggak, bukan laba-laba sih. Kan ada Yokai dua di Nomi situ. anjing. Nah, kalau yokai kayaknya keren sih. Tapi ada nggak sih sebutan Jepang yang mewakili kayak sebutan iblis dalam Jepang apa sih? Eh, Ada yang tahu yang bahasa Jepang mungkin dari live chat? coba search coba di translate Google. Iblis, Oni. Masa Oni. Oh, double suaraku di tempatmu double break. Oh iya. Iya, gua nggak gua mager gua pakai headset. Gua pakai speaker. Oh, Akuma, anjir iblis itu Akuma anjir. Apa sih? Akuma Nomi. Akuma. Ya, tapi kayaknya Kalau kalau setan namanya. feelingku Gini, Hin mungkin ada dari omongannya Sabo tuh waktu dia pengen nyelamatin Cobra tuh. neraka. Dia kan sempat bilang kan katanya aku tidak pernah menyangka di tempat tertinggi di dunia ini justru saya melihat Neraka. kedalaman iblis, kedalaman neraka. Mungkin bisa masuk ke iblis. Iya emang iblis. Makanya kayaknya jujur ya, Bre. Aku ngomong Prakasya jujur ya. atau Akuma kalau Aku di agama sepakat- Shinto Buddha Jepang. Sepakat lah untuk yang kamu bicarain tadi yang ada dalam hati kecilku sepakat. Kalau feeling kita lah sebagai fans One Piece yang bener-bener pengen nikmatin itu kayaknya Saturn lebih ke arah iblis gitu loh. Jadi bener Yeah. pure ya kan, dia iblis. Juga Gorosei lainnya pun iblis, dan di antara 5 iblis itu ya ada iblis lain lagi yaitu Im Sama gitu aja. Udah Mr. K bikin kontennya yang Im Sama korek. Bagi yang bisa nonton bisa tonton aja. Nah, bahkan dari konten Mr. K itu yang Im Sama ya bisa Mr. K perluas gitu loh. Jadi kan kalau kita ngomong ini sedikit cerita ya. Kita dalam teoriku itu bukan teori lah. Maksudnya obrolanku yang di Im Sama itu aku kan bicarain 7 dosa besar. Nah, 7 Iya, dosa terus? besar dan dalam 7 dosa besar itu bisa terjadi 2 pilihan. 7 dosa besar itu bisa dibagi antara Gorosei dan Im Sama ya. Ya, kalau dibagi Gorosei dan Im Sama berarti kan sisa 1 deh. 1 yang kurang kan. Nah, barangkali di satunya ini dalam pikiran Misteri sendiri ya. Satunya yang kurang itu nanti adalah bosnya yang sebenarnya yang masih ada pada diri Im Sama, alias simpelnya ya. Im Sama itu punya 2 nyawa lah. Jadi ketika Im Sama yang ibaratnya cangkangnya udah bisa dikalahin, nanti muncul cangkang wujud yang sebenarnya. Rata-rata kan shonen seperti itu. Ketika kita ngalahin satu bos yang beneran bos, ternyata itu nggak kalah. Bahkan nggak shonen ya. Dalam dunia game kan seperti itu kan, Bre. Dalam dunia game lah. Ketika kita ngalahin bos, tiba-tiba bosnya bangkit lagi gitu loh. Iya. Iya kan? Ya, tapi yang menarik adalah yang kedua nih. Yang kedua sesuai dengan konten yang Mr. K buat. Referensinya ada, silakan cari daripada bisa jelasin yang panjang kan. Di sesuai kontennya itu Im Sama itu apa ya? Adalah 7 dosa besar itu sendiri. Karena kalau udah apa ya? Diriku breakdown atau Mr. K live streaming kemarin itu Im Sama itu mewakili semua dosa besar kecuali yang ibaratnya nafsu yang nyinggungnya kan birahi. 2 deh, nafsu dan kemalasan. Itu Im Wow, Sama. aku suka birahi. terus. Nah, karena Last ya. Iya, dia kayaknya sesimpelnya tuh Im Sama punya 7 kekuatan berbeda. Karena kalau diriku lihat kan Im Sama waktu nyerang si Sabu dan Cobra itu kan dia
yang kayak apa ya? Dia ngeluarin semacam Panah gitu kan? panah, terus uniknya dia bisa nelen apinya kobra. Hmm. Nelen loh, Bre. Makanya kan ini kan semacam kayak apa ya? Kekuatan yang unik dan berbeda-beda, dan si Im sama kita diliatin juga dia berubah wujud jadi gede. Awalnya kan kecil, tiba-tiba gede, ya kan? Terus Iya. dan api, dan itu membuat this is eh, emang bakal Gila kemana-mana sih. itu masih ini banget sih. Menurut gua masih dinamis banget anjing. Udah sampai end chapter itu anjir kalau lu ngomongin soal Imu men. Tapi kan karena Saturn muncul, semua ini bakal bisa kemana-mana, Bre. Bahkan aku seneng nih ketika kamu bilang ini kayaknya bakal perang besar. Bukan kayaknya, emang disiapin. Siapa sih yang nggak kaget yang awalnya per arc itu disusun secara rapi ya? Kita nggak pernah ibaratnya, andai pun ada perpindahan apa namanya, perpindahan chapter alias perpindahan event, itu biasanya tuh cuman Kamabaka Kingdom alias Tentara Revolusi dan Reverie, selalu cuman itu. Tapi di sini setelah Wano selesai, itu banyak perpindahan, Bre. Jadi dari Wano kita langsung ditampilin Lau ketemu sama Kurohige, ya. Lau kalah. Terus ibaratnya langsung ke Shanks yang membantai Kid, terus kalah. Ya kan? Terus di Yang Eget ngebantai ini itu one slash doang anjing. One slash doang yang gila, fans Kid langsung ngamuk di Twitter, gila loh itu. Gua seru banget ngeliatin ininya anjing. anak buahnya Ngeliatin sampai mohon komennya. loh, tolong jangan bunuh, ya kan? Tolong jangan bunuh kapten kami. One hit doang. Gila. Enggak, gue suka sih Shanks, maksudnya kalau misalkan ngobrolin soal Yonko yang lain yang mereka terlalu underestimate musuh-musuhnya. Shanks tiba-tiba langsung nyerang vital anjing, gila itu. OP banget dah. Jadi kayak dia tuh ibarat kayak another main karakter yang nggak peduli. Gua nggak bakal hati-hati, gua nggak bakal sombong, gua langsung whack, hilang anjing, langsung eradicted man. Tulisan aja gua udah ini kan, udah kan kalau misalnya Law itu kan dia kalah ya nggak sih? Kalau Kid bilangnya hancur anjing, bajak laut Kid udah hancur. Udah hilang deh peradaban anjing. Ngeri banget itu. Tinggal Luffy nih debut. Enggak, Lawan feelingmu Kizaru. kira-kira Kid bakal muncul lagi nggak? Wah, gua nggak kepikiran sih kayak. Gua nggak terlalu kepikiran dan gimana ya, itu cuma jadi bahan meme doang sih buat otak gua. Kocak banget anjir. Waktu itu kayak dia kayak ini, dia tuh dari awal muncul di Wano tuh kayak sosok kuat gitu, padahal mah bukan main karakter men. Terus tiba-tiba dia sampai Elbaf duluan anjing, ketemu Kid, lucu banget itu sumpah dah. Ketemu si Shanks. Gila, lucu banget anjir. Langsung di showcase. Udah ada Brogidori, udah ada raksasa ya, anjir. Udah langsung masuk ke areanya Shanks, gila itu. Pikirannya kita mungkin saat ngelihat chapter itu kan, ya paling nanti unjuk gigi dulu lah, perang sebentar gitu ya. Minimal nggak langsung kalah, kita ditunjukin cuman butuh nggak satu chapter ya, tepatnya 2 halaman doang, 2 halaman. Itu bagus banget kayak buat nge-build gimana kuatnya Shanks sih, maksud gua. Kan kayak kita cuman dikasih reaction doang sama percakapan doang kalau misalkan ngobrolin soal Shanks dari chapter 1 ya. Jadi di sini kita benar-benar ngelihat dia tuh worthy gitu untuk menyandang titel Yonko terlama ya sekarang ya. Iya, di generasinya Luffy ya. Kacau juga sih, maksudnya ketika waktu Shirohige, Big Mom sama Kaido, dia nyantai-nyantai aja kayak adalah ntar aja kita ngin One Piece. Padahal Bagi sendiri udah ngasih tahu ke dia loh, ayo kita cari One Piece. Ntar dulu. Sekarang Yonko-nya Bagi, Blackbird, Luffy, dia langsung bilang, oke, kita bakal mencari One Piece. Emang tai banget ya. Nunggu musuhnya lemah dulu anjing. Tapi feelingku sih nggak cuma nunggu sih. Emang kayaknya Shanks itu udah planning. Nunggunya kan momennya juga tepat. Emang ketika udah baca Luffy jadi berhasil ngalahin Kaido, otomatis ini udah saatnya. Seolah-olah emang udah ada feeling si Shanks gitu aja. Bahkan kan pernah sempet diriku bahas nih, Bre. Kalau ibaratnya Shanks itu emang udah nge-planning jadiin Luffy sebagai pemilik dari Gomu Gomu no Mi yang kita ketahui Nika. Wah, itu. Oh, yang ada meme itu ya, yang
Yang Shanks itu, Luffy keluar tapi senyum kan. Tapi menurut gua masih ini banget sih, dia masih twist, dia karakter yang twist banget sih. Apa yang sebenarnya terjadi dan latar belakang dia seperti Nah. apa. Jadi sangat menarik untuk ditunggu Shanks itu seperti apa ya. Ngomong-ngomong twist, ini Tapi lebih menarik bagi sih menurut gua. Bagi The Jester Clown itu keren banget, maksud gua kayak from zero to hero men dia. bukan hanya Pahlawan Revolusi gimana kabarnya bang? Pahlawan Revolusi kabarnya gimana? Kabarnya baik-baik saja, mereka sedang bermain bersama Okama ya di Kamabaka. Sedang seru-seruan dia. Navy jadi Pirate King setelah Shanks seperti Naruto jadi Hokage. Oh, gak tahu ya. Kayak menurut lo Luffy itu jadi Raja Bajak Laut dulu atau lawan Imu dulu? menurutku Raja Bajak Laut dulu. Raja Bajak Laut dulu kan ya? Iya, gue Raja juga kepikiran kayak gitu sih. Jadi Makanya kayak Raja Bajak Laut receh banget anjing dibanding ngegulingin tatanan dunia anjir. ini gini, progresnya kan ini misalnya ngomongin secara konten kreator One Piece ya. Ya agak serius dikit lah ya. Ini kalau kita ngomongin kenapa ada alasan tersendiri kenapa Luffy itu harus Raja Bajak Laut dulu. Karena untuk bisa jadi Raja Bajak Laut otomatis kan kita harus ke Lauftel dulu nih. Deh. Iya. Kalau ke Lauftel kan berarti udah beneran nemuin harta itu apa yang pernah misalnya kesinggung yang percaya gak percaya itu sake aku kan bilang itu kan. Nah, itu kan kalau udah ketemu tapi satu sisi juga Luffy bakal tahu sejarah dunia. Ya bukan hanya sejarah dunia ya. Luffy itu bakal tahu apa yang terjadi sama Joy Boy di masa lalu. Dari mana taunya? Ya simple, Rek. Kita ini udah ditunjukin cara nunjukin kenangan. Ya kan Bre, di Egghead ini kita ditunjukin loh cara nunjukin kenangan secara utuh ya kepada orang lain. Dan kita bisa melihat kenangan itu secara jelas. Dan itu ada di Egghead di Bonnie ketika menyentuh kekuatan buah iblisnya Kuma. Bukan kekuatannya, sisa-sisa lah ya. Sisa-sisa kekuatannya Kuma kan itu disentuh oleh Bonnie. Dan otomatis Bonnie langsung ngelihat semua flashbacknya Kuma. Dan ini pun yang bakal diterapin nantinya entah lewat model apa. Kita bakal lihat nanti di Lauftel. Luffy dan kawan-kawan bakal bisa melihat jelas kisah masa lalu Joy Boy. Jadi nantinya flashback terbesar itu terjadi di Lauftel. Karena bakal panjang kan Bre, kisah Joy Boy loh. Mulai dari pertemuan Joy Boy dengan teman-temannya. Itu bakal terjadi. Dan setelah dia tahu terkait Lauftel, ya otomatis Luffy tinggal netapin jawaban yang dipilih. Kan Roger saat itu kan semuanya belum siap. Dan dari perkataan Rayleigh di Sabaody ya, Rayleigh bilang, ketika kalian sampai di Lauftel, jawaban kalian mungkin berbeda dari kami. Dan itulah yang bakal dilakukan oleh Luffy. Jawaban Luffy apa? Karena kalau kita ingat-ingat lagi di Wano ya, di Wano kan Luffy menolak, apa kamu mau Pluton? Robin kan bilang gitu, gak tertarik. Saat ini Luffy gak tertarik. Tapi nantinya ketika Lauftel udah dilihat kejadian apa yang sebenarnya ada di masa lalu 800 tahun yang lalu, Luffy mau gak mau harus kalau gak ngambil Lauftel yang ada di Wano ya buat sendiri. Kok ngambil Pluton maksud misalnya ngambil Pluton yang ada di Wano ya buat sendiri, karena untuk buat sendiri udah bisa. Franky kan punya blueprintnya di ingatannya, jadi tinggal buat aja dan bakal kembali untuk nemuin Shirahoshi. Semua Uranus pun entahlah pakai Uranus atau enggak, tapi yang jelas emang Luffy kan bakal ngancurin Ryugu Kingdom, Bre. Kan pernah tuh ditampilin oleh Madame Charlie kan, Luffy datang lagi ke Pulau Manusia Ikan untuk ngancurin gitu aja. Nah setelah ngancurin, otomatis kan ini sesuai lah dengan para konten kreator One Piece zaman dulu, bahkan sebelum misalkan di YouTube ya, Rokuseki Master yang bilang Red Line itu hancur. Ini bahkan menjadi kayak teori basic lah, yang dimana Red Line itu penghalang dari 4 lautan, itu harus dihancurkan. Dan ngancurinnya lewat apa? Ya emang harus ke Im-sama. Nah yang jadi pertanyaan sebenarnya ya Bre, bahkan sampai sekarang masih diriku pikirkan ya, musuh utama aslinya alias musuh terakhirnya ini Im-sama atau Kurohige. Nah ini menurut Anda gimana nih? Jawab coba. Bentar, gue lagi menerima informasi yang lu kasih dulu. Gila. Gue proses dulu. Silakan. Atau terlalu cepet ya aku ngasih informasi ya? Wah, gokil sih. Lu udah bisa buat komik sendiri tuh, Ki?
Lu lanjutin aja anjing ceritanya. Juga menarik itu. Ya, Lawan terakhir bagi bega. Lawan terakhir bagi nggak ada yang lawan kita bagi kayak gimana? Lawan terakhir terlalu ini sih terlalu apa namanya masih terlalu dini buat menentukan siapa sih. enggak pilihan Soalnya lu. beda ya kayak Naruto ya. Naruto kan kita udah tahu banget lawan terakhir pasti bakalan siapa ya nggak sih? Tapi plot twist juga tuh Naruto tiba-tiba dari Madara langsung Suzuki Kaguya kan kayak anjing. Itu juga bikin kaget. Terus malah makin lemah gitu kan justru Kaguya udah Madara paling OP malah dilemahin jadi Kaguya. Tapi kan muncul Kalau- Boruto malah ngerusak segalanya. Terus buat apa? Ah, sampah perjuangan? bego dia. Kalau One Piece kita masih nggak tahu anjir karakternya siapa yang bakal jadi lawan Terakhir. ya. Kobe, Shanks, terus segala macem itu masih jadi potensi yang kuat siapa yang bakal jadi lawan terakhir Luffy sih. Gua sekarang kalau One Piece itu udah ada dalam tahap dimana kayak udah gue nikmatin jalan ceritanya aja kayak lu tau nggak kayak gue pengen tahu setiap plot twist yang dibuat sama Oda. Oke. Terus ya berteori-teori masih pasti sih ya. Gue juga pasti bakal mikir oh ini pasti bakal kayak gini, oh ini pasti bakal kayak gini. Tapi kalau misalkan sampai jauh tuh, jir. It's too dynamic and it's too random kalau misalkan kita ini men. Kita tarik-tarik lagi. Tapi ya sebagai kreator One Piece udah wajib sih menurut gue buat seenggaknya ngebahas dan ngasih tahu ke audiensnya apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan gua sebagai orang yang ya nikmatin aja gua mikir kayak oke. Ini seru udah kayak gitu kalau gua. Udah jadi weekly reading gua sih One Piece itu sekarang. Apalagi Gokil udah banget. makin seru kan ceritanya kan? Iya, kalau ngobrolin soal One Piece nggak akan kelar anjing, sumpah dah. Iya, bener kan? Bener-bener nggak akan kelar. Lu ketemu sama orang yang random sama lu terus tiba-tiba dia tahu One Piece, lu tahu One Piece udah bisa jadi akrab dalam sehari itu. Serius. Sejam Itu kelihatan langsung seperti- akrab, bre. Berkali-kali kan gini, aku sedikit cerita ya pengalaman pribadi ya. Diriku kan sering nih naik kereta, entah itu ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Setahun lah mungkin ketemu 3-4 kali itu adalah yang sebelah itu pasti dia adalah fans One Piece. Habis ya dia mungkin entah tahu suara aku atau kagak, tapi yang jelas kami itu akrab pasti gara-gara One Piece. Ngobrolin dari awal perjalanan sampai ya kan. Ada yang ibaratnya nuker nomor WA juga. Ya, ada yang enggak, tapi setidaknya kami ini bisa nyambung dan daripada kan naik kereta kita duduk doang gitu kan. Enggak, Keren kawan. lebih baik ngobrol. Oh ya, anyway, ini aku mau tanya nih. Kira-kira menurutmu berapa tahun lagi tamat One Piece? Ah, Karena kita Oda udah juga nggak dilihat- bisa dipegang anjing omongannya. Enggak, tapi kalau ini terlalu Dia bilang lama, 5 tahun kita kan. ini makin lama di Bentar, Wano itu kelar berapa tahun sih? Wano kalau nggak salah itu 5 tahun ya? Enggak. enggak 3,5 mungkin. Tapi mereka 3,5 ya. 3,5 Kalau misalnya ini untuk Final Saga kayaknya nggak mungkin bakal lebih pendek dibandingin Wano sih. Ya, gimana ya? Elbaf belum. Elbaf mungkin bisa jadi kayak Little Garden ya, cuman kayak transisi pulau doang. Ini juga kita nggak tahu kan nih akhirnya gimana di Eggland. Berapa ya? Anjir, 10-20 tahun lagi belum lagi ada live action kan? Oda tuh pasti bakal banyak libur lagi tuh gara-gara live action. Which is good menurut gua, soalnya gimana ya? Kayak hal yang refreshing sih menurut gua, kayak ngeadaptasiin manga yang begitu random terus tiba-tiba di live action justru orang bisa menerima ya. Itu goblok banget sih. Bisa setengahnya bisa dibilang sukses lah ya untuk beberapa aspek. Ya kira-kira 10-15 tahun lagi ya, cuman nggak tahu mungkin masih bisa sampai 20-30 tahun, yang penting udah sehat lah ya. Tapi Gila lu. seandainya aku bilang 4 tahun lagi tamat gimana, Bre? 4 tahun lagi tamat bisa jadi. Iya. Karena Bisa jadi. kita ngelihat kan sekarang bener-bener dikebut semuanya. Kita Dikebut ngelihat iya, iya dikebut. gila. Lu bisa lihat chapternya dikebut atau enggak dari ini kan, dari apa namanya, setiap chapter mungkin pindah ini mulu kan, pindah back latar mulu kan.
pindah latar dan nge-reveal, pasti dia nge-reveal. Udah, contoh kemarin kita kan di reveal Saturn, yang bocoran aja kita langsung di reveal kan. Banyak fans kan bertanya-tanya God Valley, ini ditunjukin langsung God Valley loh. Kita ditunjukin God Valley langsung, dan kita nanti juga dijelasin Shanks itu maksudnya Vigarland family itu apa, dan kan dihubungin sama Garling kan. Ini kan nanti ada penjelasan Garling itu siapa, pamannya kah, ayahnya kah, kakeknya kah. Kita kan nggak tahu kan hal itu. Cuman yang menarik, siapa sih Bre yang nggak pengen ngelihat God Valley. Bahkan ini adalah kalau dijadiin movie ya, layaknya kayak Kimetsu no Yaiba, ya pasti rame. Diriku bahkan rela seandainya cuman penayangannya One Piece nanti cuman ada di Jakarta, atau pasti ke sono, karena ini God Valley loh. Siapa yang nggak bakal tertarik? Orang nikmatin penipuan dari One Piece movie Red aja Mr. K tertarik loh. Kan banyak loh yang kecewa. Dirimu termasuk yang kecewa atau enggak, Bre? Film Red? Kalau Red sih menurut gua kecewa ya kalau gua. Itu bukan film anjing. Itu konser Musikal. Termasuk iya. Kan? Tuh lihat, bahkan Rea aja dia termasuk kecewa. Tapi kayak gitu sukses ya, tai banget emang, udah nggak jelas emang dia. Jadi kemarin tuh waktu gue buat video live action kan, ngobrolin soal live action kan, gue skeptical gitu kan, buat ngedina orang-orang yang mikir kayak gue penyepong One Piece banget nih. Gue bilang aja, gue aja bilang One Piece Red sampah, mana penyepongnya anjir. Live action anjing random banget sumpah itu, tapi seru sih menurut gue. Cuman gue nggak tahu nih bakal lebih banyak PR tuh kalau ngomongin soal live action. Ntar aja kali ya, kita bisa ngobrolin lain sama yang ngerti live action juga, yang ngerti One Piece juga. Mungkin live action, dan live action ini sebagai ide nih, mungkin Mr. K bakal ngundang yang di bidangnya film nih. Ada kan Daily Screen dan Mr. K Rich itu. Tapi BTW lu ajak dari ini aja tuh, dari Cinecrip kalau mau. Daily Screen dulu aja, diriku kan ngajak yang ibaratnya sekarang marketing dijangkau ya. Jadi nanti mungkin bisa ke Cinecrip gitu aja. Oh ya BTW ya, tadi kan si Re ngomongin film Red ya. Ini si Re kan udah jelas dia di kubu yang kecewa gitu aja. Iya Red, ya betul Red. Betul. Dan sekarang kan pasti mungkin dulu ketika film Red muncul itu kan banyak hinaan macam-macam, dan aku nonton enjoy aja karena mungkin yang Bre, aku kan sebagai konten kreator One Piece. Ketika nonton kan bahkan aku dunia permusikan aja gak tahu aku. Cuma ya udah pasti nonton, enjoy. Jadi aku ngelihatnya dari segala macam, apakah ada pesan atau kagak. Pernah tak bikin konten juga itu. Bahkan aku kan sampai bilang kan, kamu sampai tahu juga aku kan nulis ini gimana cara balikin orang-orang kalau ibaratnya Red itu bukan sekedar film musikal. Dan aku sampai bikin ibaratnya ujungnya ya, kan lagunya Adu yang Bing Sake kan gak ada di film Red, Bre. Nantinya kan bahkan aku kan selalu ngulang-ulang pas di live stream itu, bagaimana ceritanya nantinya ketika di anime kan Roger kan sama seluruh kru udah diliatin mereka waktu perjalanan ke Lauftel, mereka nyanyi bareng-bareng Bing Sake. Nah nantinya ketika gantian Luffy and the gang menuju Lauftel, kok tiba-tiba ada lagu Bing Sake, tapi uniknya ketika mereka bernyanyi bersama lagu Bing Sake, tiba-tiba tone dialnya juga ngelanjutin, dan suara yang lanjutan itu yang bagi tahu dunia nyata itu Ado, tapi yang pernah nonton film Red itu pasti tahu itu Uta. Secara otomatis kan itu adalah cara ibaratnya balikin yang sangat epic, Bre. Tapi ya semoga aja gak kejadian ya, karena kalau kejadian itu tamparannya luar biasa sih. Itu kayak bagian kecil dari cerita aja sih menurut gue mah. Oke. Ya tapi kan satu sisi kalau misalnya buat One Piece teoritis itu bisa jadi gede kan, pasti bakal bisa bikin judul dan konten yang menarik buat YouTube. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat yang nikmatin One Piece sekedar sekedar ya nonton dan baca, menurut gua nggak akan terlalu ini banget sih, nggak akan terlalu ngena banget sih plotnya. Soalnya menurut gue ya dengan adanya Uta juga menurut gue udah ngerusak cerita sih. Kalau menurut gue ya. Iya, maksudnya kan jadi kehadiran Luffy pertama kali ketemu sama Shanks tuh jadi kayak nggak terlalu impactful. Dikeren kita kan Shanks ketemu sama anak kecil pertama kan Luffy ya, ternyata ada Uta dan segala macam. Ini kayak jadi main bajak lautan.
Tapi ya itu kan tergantung Oda ya, dan saya dan saya siapa gitu untuk menghardiknya. Saya hanya menikmati saja kalau kayak gitu. Bener. Secara film emang ampas sih menurut gue, Red. Tapi kalau misalnya secara lore pasti bisa digali sama kreator-kreator One Piece. Lu nggak mungkin juga kan bilang One Piece jelek. Iya. Saya bakal matiin konten lu juga, ya nggak sih? Kalau bilang One Piece jelek, animenya berkali-kali. Cuman gini loh, Bre. Ini Oh iya. cuman Iya setuju gue, One Piece berkali-kali animenya gitu. tai. Tapi akhir-akhirnya animenya bagus loh. Bagus. Sangat-sangat Berkali-kali bagus kualitasnya. Gini, Mungkin karena emang Toei udah nggak fokus ke Dragon Ball lagi ya. Jadi udah bisa fokus ke One Piece gitu, men. Enggak juga sih, karena gini ya, Toy itu 1080 Bor. Dre, lu mau ikut nggak, Dre? Ngobrol, Dre, sini, Dre. nah Ke itu sih, Motion Anime. langsung. Lu join nggak? Gua aja nggak join. Sorry Om Indah ya, saya sudah terlalu banyak di Discord. Waduh, ini padahal dia Siang yang Om, siang disupport. chat. Om Jaki welcome. Kalau mau join aja di Discordnya Bang Windah. Ente kan di red terus nih, masa nggak join? Oke. Gimana? Gila, terus. Tadi sampai mana ya? Oh, ngomongin Tapi film. jadi kalau gua akan bilang sangat wajar kalau kreator-kreator One Piece theories atau segala macem nggak akan bilang jelek. Itu gua pasti sangat wajar gitu ngelihatnya. Dan itu nggak masalah, itu bukan sesuatu permasalahan yang harus kayak lu kan kreator One Piece nggak mungkin bilang jelek. Ya emang kenapa kok kayak gitu? Ya nggak sih? Ya sudah seharusnya kita nge-building hype dan segala macem soal manga kalau misalnya emang berhubung dengan One Piece banget gitu. Dan emang Tapi yang tugasku akan gitu. ya kenapa? Karena tugasku untuk kayak ketika ada kan itu Iya. kan bendungannya tinggi loh, itu tinggi. Kamu Iya, tahu nggak? setuju Aku gua, setuju. Bangun tidur aja. DM itu ratusan. Wah, apaan? Mister kayak ketipu. Bilangnya kayak gini, padahal diriku belum nonton. Bu, sabar gitu loh, 2 hari 3 hari. Itu udah hinaan, tapi saat itu udah tak mindset. I must enjoy everything gitu aja. Untuk pertama kalinya diriku nonton itu apa ya? Aku kan nonton film Red dua kali kan. Yang pertama untuk secara detail alias bener-bener tak fokusin gitu. Ada apa saja sih? Liriknya ku gali, ya kan? Terus apakah kita nonton film ini ada artinya atau kagak? Bahkan sampai ku breakdown seperti itu. Dan untungnya ya Mr. K bisa nemuin hal itu dan sampai ku bikin konten. Dan ingat, ini bukan berdasarkan kayak Mr. K bela atau gimana. Yang bilang kayak gini tuh banyak orang. Bahkan ya Bre, mungkin kamu nggak tahu ya, tapi konten kreator One Piece bagi Mr. K yang terbaik itu dari luar negeri. Ada namanya Arthur the Library of O'Hara. Bahkan ini Mr. K dia udah jadi ini kan. Dia sekarang udah jadi apa sih dia jabatannya tuh sekarang di live action itu dia udah diundang jadi pegawainya kan. Analis sebagai kayak apa ya, yang bantu-bantu gitu loh, bantu tapi dalam. Enggak, dia jadi penulis Easter egg kalau nggak salah dah. Jadi kalau misalkan di live juga. action lu bisa ngeliat Easter egg kayak patungnya siapa, terus habis itu apa namanya wanted posternya Bellamy segala macam, itu kerjaannya dia tuh sekarang. Kerennya di live action itu sih kayak menurut gua kayak si Matt juga tuh. Iya, Siapa namanya itu yang kemarin ada di yang host referee itu. Dia sekarang juga jadi penulis kan? Iya, penulis. Yang sebagai malah promotor show-nya kan dia kan, yang ibaratnya gini loh. Kalau live action udah gak diragukan lagi suksesnya karena emang bagiku aku kaget. Banyak pecinta One Piece yang kumpul di live action. Yang mulai dari staffnya, bahkan produsernya, eksekutif produsernya, pemain filmnya, mereka benar-benar mencurahkan One Piece live action. Makanya kan One Piece live action nggak bisa dibilang apa ya, bilang jelek itu kalian sulit untuk nemuin. Bahkan katakanlah jujur aja lah, yang biasa ibaratnya layaknya Mr. K lah, kebalikan dari Mr. K malah, yang bisa bikin huru-hara One Piece, ya nyuwun sewu ya, bukan bermaksud apa-apa. Mas Eno Bineng yang sangat jenius cara ngatur huru-hara juga. Cuman dia kayak berlawanan dari Mr. K lah. Dia aja di live action aja bilang loh, nggak bilang jelek loh. Gila kan? Karena dia diundang Netflix. Iya. Asu aku diundang tuh. Dia kalau bilang jelek gak diundang lagi. Aje. Kalau aku ingat itu tuh Enggak bercanda gua. Enggak. Bercanda gua. Ya bercanda gak apa-apa, tapi aku jujur ya, Bre. Aku ngelihat gak ada satupun konten kreator One Piece di sono loh. Maksudku itu YouTuber lah. Setidaknya tuh
Diundang nggak ada. Itu berkali-kali aku sama apa ya, penontonku kan. Iya nggak Bang Eno? Bang Eno nonton nih. Bang Eno sering mampir live streaming gua ya nggak Bang? Enggak. Anjing aku nggak pernah ibaratnya diundang. Sama gue juga. Lu tau nggak? Kayak yang kemarin tuh waktu kapal ya, waktu pada diundang kapal. Lu tau nggak tainya? Gua adalah seseorang dari berbagai ratusan orang yang sangat interest sama live action. Dan ketika di akun live actionnya itu ada apa namanya formulir join the nakama itu, nama, nomor HP, email segala macam. Gua tulis itu data gua biar semuanya dapat early access. Lu tau nggak yang tanya apa? Gua nggak yakin tuh orang-orang yang di kapal-kapal One Piece itu yang di mail itu pada nulis itu semua anjing. Gua yakin itu mereka pasti diundang email. Bukan dari apa namanya? Bukan dari nulis-nulis formulir Apaan? gitu, tai. Bahkan yang kayaknya dia Cuman gue bakal tetap bilang One Piece live action worth it buat dilihat. Tapi kalau misalnya permasalahan sempurna sih enggak, masih bisa diimprove lagi. bener masih Dari segala fight, koreografi segala macem masih beberapa kayak ada kelihatan banget motion talinya dan segala macem. Cuman ya bagus untuk kategori One Piece apa namanya live action yang dibuat sama Netflix ya. Kita tinggal lihat aja season 2-nya kayak gimana nih, sangat beragam dan aku sangat penasaran Nico Robin-nya kayak gimana. Tapi menurutku season 2 gak ada Nico Robin, bre. No, harus ada. Enggak, kan dalam wawancara terbaru Matt Owen bilang nanti Loguton jadi bakal dibahas lebih penting. Matt Owen pasti. yang bilang, makanya kan ada 2 episode di situ. Coba kalau kita ngomongin Pasti bakal mau ada Loguton nggak sih? Nggak mungkin di skip anjing Loguton. ya gini, bisa sampai ke Robin, bisa. Cuma ya diliatin doang gitu loh, diliatin doang kayak yang terjadi di animenya kan di awal waktu ibaratnya arc ketemu Vivi pertama kali itu ada diliatin si Nico Robin-nya sebentar doang, awal masuk Alabasta lah kalau nggak salah, atau enggak ya, koreksi misteri kalau salah ya. Nico Robin itu di introducing di Whiskey Peak. Nah, introduction Nico Robin ada. Tapi kan kayaknya kalau ibaratnya tayang di Whiskey Peak doang, kesannya gimana ya, Bre? Masa tampilnya cuma beberapa detik doang gitu? Itu kan karakter yang penting. Curigaku dihilangkan. Oke, kalau misalkan nggak sampai Arabasta, season 2 endingnya sampai mana menurut lo? Endingnya berarti terakhir Nggak mungkin nggak di Arabasta, Kay. Harus di Arabasta season 2. awal pengenalan iya kayaknya itu terakhir untuk Kalau misalkan di season 2 bakal ada Arabasta, udah pasti bakal ada Nico Robin nggak sih di season 2? kan gini lah, kenapa aku nggak nganu, karena terlalu banyak chapter yang bakal diambil, Bre, di situ. Oh, Drum bisa jadi sih kalau Drum Island. Kalau yang di akhir Drum Island yang chopper itu ya. Iya, berhentinya di Drum Island lah. Berhenti di Drum Island kalau nggak salah. Ya, itu juga kalau Drum Island. Oke, siang, take it. Turn up, take it back, again. Oke, jadi breakdown season 2 episode pertama Logu Town, oke. Enggak. Bakal epic banget kalau dimulai dari si kru Luffy itu dikejar sama Buggy sama Smoker, itu keren banget sih. Tiba-tiba kayak langsung intens gitu kan, shootnya boom langsung dikejar gitu. Terus kedua Reverse Mountain, ketiga Labun ketemu sama kakek bunga Krokus. 4 Whiskey Peak. Oke, 4 Whiskey Peak, 5 Little Garden, terakhir 6 Drum Island. Oh ya 6 7. Oh ya betul. Tapi kan 8 ya? Yo, enggak gitu ngitungnya, Bre. Gini. 8 bisa aja Arabasta anjir. Dengerin dulu ya, mungkin penonton Mr. K dan penontonnya Bang Re ya. Terima kasih teman. Love you. Arc Loguton itu kemungkinan besar 2 episode. Karena ini permulaan pengenalan banyak orang, Bre. Ada Smoker, ada Tashigi, ada Dragon. Juga konfliknya juga lumayan. Kan Buggy juga nongol lagi di sini kan? Iya enggak? Yeah. Jadi kemungkinan butuh 2 episode. Apalagi Zoro dapat pedang baru tuh. Wah, aku malah menantikan ketika Zoro ngelempar dipotong itu pedang yakin gua. Ya, Matt Owen itu udah bilang kok, Bre, yang promotornya kalau dia bilang Loguton itu penting, gak akan di skip. Dia yang bilang sendiri di wawancara terbarunya. Makanya kan aku sempat berpikir Loguton 1 episode, tapi ketika Matt Owen bilang kayak gitu kayaknya enggak deh. 1 episode terlalu singkat gak sih untuk ngenalin Loguton? Bayangin loh, itu banyak orang loh, Bre. Ada Smoker, ada Tashigi,
ada Monkey di Dragon. Terus Zoro harus nemuin pedangnya. Terus konflik Luffy itu sama Buggy sama Smoker juga. Masa cuma satu episode bisa? Kan enggak. Tapi menurut gue bisa kenapa? Karena waktu di season 1 episode pertama juga banyak kenalin orang. Luffy kita belum tahu, Alvida kita belum tahu, Morgan kita belum tahu, Zoro belum tahu, Nami, dan mereka bisa dikumpulin juga di episode pertama. Bahkan sampai kelar loh Shelton, ya nggak sih? Yes, benar. Yang kedua udah dibagi loh, udah di Shirup Town loh. Bisa aja, mungkin aja. Iya, bisa aja sih, bisa aja. Cuman ya tergantung lah. Gue juga ngormatin pendapat lo ya. Mungkin bisa 2, mungkin bisa 1. Oke. Tapi akan sangat seru tapi kalau menurut gue 1 juga udah cukup sih. Apalagi ngelihat format dari One Piece Netflix yang sekarang ya. Yang kita juga expect bakal ada 10 episode tapi ternyata dipotong jadi 8. Dan gue juga awalnya kaget kan lah. Kok Shelton cuma 1 episode? Itu kan banyak banget gitu momennya. Apalagi ada beberapa adegan yang diubah kan, yang Zoro-nya itu janjinya di episode 1 tapi ternyata masih belum kan. Maksudnya nggak bilang dia bakal join kan di episode 1. Yang mana itu menarik dari segi cerita. Maksudnya mystery, like let's go. Jadi lihat nantilah. Season 2 kayak gimana. Soalnya di season 1 endingnya juga kan kita nggak ini ya. Nggak expect bakalan selesai dari ininya si ini kan. Nami kan. Iya, expect-nya enggak. Tapi perfect ending, main barrel gitu. Dimajuin jadi habis selesai ini pulau. Janji itu loh, yang epic itu kayak semua fans One Piece gak bisa protes ya gara-gara waktu janjinya endingnya tuh di cut di situ paling bener itu. Iya, itu bener menurut gua. Pas banget gitu aja. Orang-orang pada mikir kan lo kok barrel scene di sini kan bukannya sebelum Reverse Mountain, itu kan setelah Loguton. Anda bacot ya. Ini live action namanya. Kalau nggak dirubah-rubah, kalau nggak kalau mabar film cocok di Bigo anti Bennett. What the fuck? Nggak mau gua kalau misalkan mabar film biasanya lu nampilin muka gua doang. Jadi lu lihat sendiri. Budi, thank you. Nggak, pokoknya buat lu semua yang protes live action gara-gara ini aturan di sini men. Film Marvel, film DC semuanya tuh kayak gitu, coy. Bahkan gender juga bisa sampai dirubah. Jadi nggak usah kaget ya nanti ketika ada beberapa karakter yang tiba-tiba gendernya dirubah itu, jangan kaget. Kemarin di season 1 udah ada yang dirubah kan gendernya kan? Anak buahnya si Kuro itu kan. Iya, benar. Yang dua-duanya cowok jadi cewek yang satu. Ya, itu sangat wajar di live action. Kalau lu pengen protes live action jelek atau bagus, lu lihat aja deh beberapa live action yang jelek, terus lu bisa bandingin apa nih yang bisa kasih masukan. Kalau kalian nggak tahu live action yang nggak bagus, protes kayak gitu. Bisa sebutin lah, Attack on Titan, ya. Terus ada lagi Dragon Ball, tapi ngaca dari Attack on Titan lah. Udah itu paling bener gitu aja. Kobe aja cewek, Kobe cowok anjing di karakternya. Cuman yang meranin emang trans, nggak masalah itu mah. Masalah. Dia kan nggak meromosiin, itu pun disinggung di Lester kok yang meromosiin yang meranin Kobe cewek Mr. K. Ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu aja. Kan gak ada yang salah. PR sih buat dia nanti gimana jadi buffnya gitu. Soalnya kan di ya sebenarnya dia nggak usah ini lagi sih, nggak usah dandan lagi sih. Itu penampilannya dia di season 1 udah kayak penampilannya dia di ini anjir di Water 7 anjir. Yeah. Tingginya udah sama kayak Luffy. Kan di anime tapi itu di anime kan bisa aja udah langsung gambar dari yang cebol jadi tinggi kan. Aku dapat info di live action bisa gitu. Gini, aku dapat info kan, aku ngikutin yang berita-berita dari staff produksinya juga kan. Rumornya ini Chopper bisa saja ya pakai manusia, Bre. Enggak CGI. Jadi layaknya Arlong, si kan? Arlong. Aduh. Gue udah baca juga tuh beritanya. Menurutmu gimana? Ya makanya kalau ngomongin soal live action sebenarnya meskipun season 1 bagus, jangan tetap harus merendahkan ekspektasi. Iya, soalnya dari segi manapun ya, kalau misalnya kita ngobrolin soal film yang udah jadi trilogi, film keduanya udah pasti kayak lebih lemah dibanding film pertama dan ketiga. Bakal ampas, tapi ya kita harapnya jangan ampas juga gitu. Cuman ya
terus nurunin ekspektasi kalau misalnya ngomongin soal live action dan juga film-film yang emang diadaptasin dari novel, komik dan segala macem. Cuman kalau misalkan ngobrolin soal Chopper bakal diadaptasin jadi manusia, ya nggak masalah. Beberapa ada yang udah ngomong dan gue yakin lu semua pasti hampir bosen ngomongin, oh bisa jadi nih, soalnya kita ngelihat di Netflix original kan film Sweet Tooth juga kayak gitu kan. Udah kayak Minx, dan mereka cukup berhasil dalam ngebuat campuran antara manusia dan binatang kayak gimana. Apalagi yang meranin yang jadi main karakter Sweet Tooth itu yang jadi ini kan, apa namanya, anak kecilnya Sanji kan. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal anime itu kan yang ngedubbing Chopper itu kan anak kecilnya Sanji juga, jadi masuk banget itu. Gua nggak tahu apakah itu benar-benar direncanain sama Oda atau enggak ya. Itu kalau direncanain goblok banget sih. Bener-bener jenius banget Oda anjing. Cuman nggak mungkin pakai anak kecil, soalnya anak kecil di western bakalan cepet banget dewasa. Jadi ya kita nggak tahu ya ke depannya, kayak mungkin mereka bakal ngegabungin kayak semacam Denden Mushi gitu, pakai animatronic gitu, tuh gua nggak tahu ya. Soalnya Chopper ini salah satu karakter main yang emang bakal diekspos terus sama kayak Nami, Luffy, Robin dan segala macem. Jadi akan sangat fatal kalau misalnya pakai CGI, justru bakal ngebludak anggarannya cuma pakai Chopper doang. Jadi emang yang paling pas ya kayak Arlong. Mau gimana pun juga. Tapi kalau kayak Arlong malah lebih apa ya? Jujur aja ya, misalnya agak skeptis di season 2 ini Chopper nanti kayak gimana. Karena penentuan Chopper pakai manusia dan CGI ini juga bisa bikin arah perbedaan opini itu makin membesar. Simpelnya gini lah. Kalau seandainya pakai CGI, bener seperti yang kamu omongin, Bre, anggarannya pasti gede, ya kan? Pasti gede. Karena ini kita ngomongin 8 episode. Ya, mungkin Drama Island ya Chopper tampil 2 episode lah, tapi tetap aja satu episode itu butuhin dana gede banget. Gitu Belum season 3 nanti. Iya, belum season 3 kalau ada kan nggak tahu dah, tergantung kan, bisa lanjut kalau sukses. Ini kan triknya pinter gitu loh. Nah, kalau CGI karena dana besar, kalau manusia problemnya adalah Chopper ini adalah karakter di SAP Crew yang paling rumit. Kayak Pikachu cuma ribet ya, itu CGI. Ya, Baby Rex. Kan berubah, ada perubahan berapa coba? Strong point, ada 7. brain point, ya ada 7 kan? Belum nanti kalau sampai time skip ada kung fu poin-poinnya tuh loh. Nanti juga ada perubahan monster gede, itu kan nggak mungkin manusia, kan CGI kan, Bre. Ya mereka perkara jurus Usopp aja nggak digunain semua anjir, cuma pakai ini doang, apa namanya, alkohol sama api doang. Padahal kan dia ada palu juga, dan juga nggak dipakai kan sebenarnya, buat mempersingkat aja sih itu. Tapi kalau misalnya poin-poin itu sepertinya bakalan ini ya, bakalan tetap digunain gitu. Cuman kita nggak tahu gimana buat ngadaptasiinnya. Tapi kalau misalkan menurut gue ya, dari season 1 itu udah pasti anjing Chopper pasti nggak bakal CGI. Menurut gue ya, kenapa saya pasti mereka neken budget banget sih. Alasan kenapa episode 9 sama 10 nggak ada juga karena neken budget juga itu kayaknya. Duit sih, duit, lagi-lagi duit. Jadi tinggal mereka pinter-pinternya aja buat ini, buat ngadaptasiin Chopper kayak gimana. Ya tapi satu krusial sih, banget. kita ngelihat ini udah untung kok. Dan aku ngelihat infonya juga anggarannya bakal lebih gede nantinya. Waktu Harusnya. ngobrolin di referee loh, waktu apa ya, YouTuber luar negeri pada ngobrolin itu kan. Aku ngelihat anggarannya udah untung. Dan dari shortnya bilang kemungkinan lebih gede dari ini gitu aja. Ya berharapnya sih, kalau aku sih berharapnya sih ya jujur aku pengen CGI aja lah. Karena kalau manusia ini bakal lautan ombaknya itu gini loh. Kalau Arlong oke lah, karena kita kan butuh yang ibaratnya tampilan badass gitu loh, tampilan yang bener-bener sangar, Bre. Tapi Chopper itu cari keunyuan itu kalau dari manusia mungkin, kalau seperti gue nanya Oda, kan ada berita tuh, karena Hashimoto kan ditawarin mau meranin Chopper nggak, karena kan kecil tuh imutnya. Karena dia bilang enggak. Kalau yang imut-imut cewek mungkin bisa dirubah, tapi kalau ibaratnya arka cowok, entahlah, emang yang paling skeptis Chopper sih. Chopper penentu ya, Bre ya. Apakah ada season 3 atau enggak ya? Kalau menurut gua mereka sebenarnya udah cukup berhasil tuh kalau misalkan pakai CGI Newsku itu, berita yang burung berita itu udah bagus sebenarnya. Mirip banget loh itu loh. Tapi ya itu Newsku juga cuma datang 5 detik doang. 5 detik aja itu mahal banget.
Ya pakai short data CGA yang apa kayak short sama kan bisa tuh. Yang penting bikin kayak choppernya berjalan, nanti kan bisa dipasang terus berjalan doang. Ngirit duit kan? Kalau menurut gue sih bakal kayak bakal jadi kayak boneka gitu ya. Cuman gue nggak tahu tuh kayak gimana. Lihatnya nanti. Arlong juga sebenarnya awalnya gue juga ngerasa anjing nih Arlong apaan, tapi ketika gue nonton live actionnya gue fine aja sih sama Arlong sebenarnya. Apalagi aktingnya bagus itu dia Arlong tuh. Wah, bukan bagus lagi. Orang Suaranya. nggak apa namanya, orang nggak ngelihat bakat aktingnya, dia cuma ngelihat dari hiasannya doang, padahal yang meranin Arlong juga cukup berhasil dalam ngebuat orang kesel juga. Aku aja kaget loh, Bre, waktu denger suaranya Arlong pertama kali dikenalin. Gila. Dia ketawanya juga ini loh, syahahaha loh. Gila loh. Ngeri banget, kayak anjing. Ngeri juga loh orang bisa ketawa kayak gitu. Berat banget lah. Mungkin Pas untuk iya film. karena ini juga kali ya, Kay. Apa namanya? Mereka juga mempermasakan tinggi badan villain kan. Yang makin ke Green makin tinggi gitu, yang nggak mungkin juga bakal kayak gitu sebenarnya. Dikira kayak manga gitu aja. Iya. Manga malah ada yang 5 meter. Itu Roger 3 Iya sih. meter. Cari orang 3 Iya. meter tuh siapa? Si Katakuri anjing, sedengkulnya Katakuri itu Luffy. Anjir, gimana cara buat gini? Oh, menurut lu gimana cara mereka bakalan ngenalin Hachi ke depannya, karena di live action Hachi itu nggak ada, dan Hachi loh. Hachi ada. Hachi pasti bakal nggak ada masalah sih menurut gua kalau Hachi dikenalin di Sabodi. Easter egg doang Hachi ada. Kalau Easter egg ada rata-rata ada semua kok Easter egg kok. Easter egg itu kayak Sabodi, Hachi dikenal di Sabodi menurut gua nggak masalah, oke. oh, Hachi tapi kan CGI lagi, Bos. Iya, maksudnya kalau misalkan Hachi beneran dikenalin kata di komen ya, menurut gua nggak masalah mau dikenalin di Sabodi juga. Oh, untuk nyambungin cerita ya. Nami tetap bisa punya trauma juga karena manusia ikan. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang nggak dikenalin, ya bisa juga langsung skip ke ini trailer kan bisa. Langsung ke manusia ikan. Kalau manusia ikan. Lagi pula Hachi dan siapa nama itu yang Putri Duyung itu yang pertama kali muncul? Keimi ya? Keimi juga nggak terlalu nggak terlalu Important lah. berguna juga. Ya emang nggak penting. Gini, kenapa orang-orang pada protes layak apa ya? Hachi nggak ada atau gimana? Karena berpikiran Hachi itu penting di poin cerita. Padahal Thank you, man. mereka lupa yang paling penting itu ya Tenryubito gitu loh. Iya. Tenryubito, problemnya kan Tenryubito bisa diceritain dengan versi lain. Iya nggak, Bre? Iya. Makanya kan mungkin nantinya ya seperti live action season 1 lah. Misalnya kaget loh, banyak hal berbeda. Bahkan misalnya berani garansi 80% cara berstorytelling ya untuk poinnya masih terikat dengan One Piece. Tapi kita itu benar-benar seperti ngelihat sesuatu yang beda. Ini bukan anime, ini bukan manga. Ini beneran live action gitu loh. Punya versinya sendiri tapi benang merahnya masih tersambung dengan manga. Bener gak sih? Gak kayak beda ya. Keren. Kalau Chopper CGI gak bakal bisa digendong Zoro. Kalau Chopper CGI gak bakal bisa digendong Zoro. Bisa sih dia digendong Zoro. Bisa lah. Cuman mahal. Kayak ini Detektif Pikachu. Detektif Pikachu juga itu cuma 2 jam anjing, tapi budgetnya udah 1 season Netflix itu. Jadi nggak mungkin. Ya lu bayangin aja budget Pikachu lu bagi 8 tuh buat 1 episode, nggak mungkin. Terlalu banyak Ya, Bre. kita harus siap-siap dengan kenyataan sih, kayak kalau misalnya emang mereka memutusin buat pakai prostetik lagi kayak Arlong, bakal sehoror apa. Cuman ya gitu, PR banget. Mereka mutusin buat One Piece itu season 2 bakal PR banget. Soalnya power ups-nya udah beragam. Abis itu martial arts-nya juga nggak cuma pedang doang, dan banyak lagi dah pokoknya. Coba Rene nggak pakai VGP, pakai nggak tahu itu. Pakai bocah atau nggak itu gue nggak tahu. Back to chapter baru. Oh, back to chapter baru. Ya 1094 kan udah bisa kita obrolin sama Re nih. Jadi tinggal spoiler kan 1095 kan nanti pagi itu muncul paling. Cuman kan dari sini kan kalau bahan obrolan ya ini God Valley dan Vigarland Garling gitu aja. Dah, ini mungkin menarik nih. Pemikiranku gini, Bre. 1095 kan spoilernya udah muncul nih. God Valley dan insiden God Valley lah dan Vigarland Garling.
pendapatmu terkait perpindahan chapter yang tiba-tiba aja kayak gini? Ini kan kayak semacam kalau pas Garp mati, Garp dikalahin sama Aokiji, lalu pindah flashback insiden Garp Valley, oke lah. Agak enak gitu loh. Tapi kan ini kesannya kayak tiba-tiba gitu sih. Gitu nggak sih menurutmu? Karena Kalau menurut gua nggak masalah kayak di chapter selanjutnya mungkin ini mungkin lagi ya opening oke, gua nggak mungkin apa-apa. bakalan langsung kan mungkin si langsung ke cut di bagian ini kan si Sarternya itu ditusuk sama apa namanya si Bonnie itu kan terus dia mungkin flashback atau apa gitu langsung nyeritain yang Figureland dan Godfrey bisa aja itu mah nggak masalah sih kalau misalnya buat secara pacing nggak masalah sebenarnya apalagi lu udah baca-baca One Piece dari beberapa chapter-chapter lama yang kayak gitu menurut gua agak udah sedikit wajar sih justru malahan bikin hype lebih nggak sih soalnya perpindahan dari arc ke arc itu orang-orang pasti bakalan lebih tertarik sama reaction dari para orang-orang yang kenal sama Luffy tentang bounty-nya atau enggak chapter apa namanya buat build up chapter terbarunya kayak gimana kayak gitu jadi nggak masalah sih menurut gua. Figureland Garling ya dia yang jadi komandan tertinggi apa namanya komandan White Knights ya nggak sih? Ya dia pemimpinnya, bukan hanya komandan. Dia pemimpinnya, ya yang berhak hukum ya dia pemimpinnya juga dan uniknya namanya sama dengan Shanks. Figureland. Shanks kan udah dikonfirmasi dia dari keluarga Figureland. Jadi wajar dong kalau misalnya sebut dia adalah Figureland Shanks, ya kan? Cuman kan problemnya ini kan emang harusnya ada plot twist sih terkait Shanks ini. Karena kalau gak ada plot twist, gini loh. Kenapa diriku berharap ada plot twist ya, Bre? Satu hal yang masih jadi pertanyaan paling misterius di pikiranku ya. Harus dibongkar Shanks itu ketemu Goroshi itu ngomongin apa sih sebenarnya? Dan kenapa juga Shanks bisa kesono? Semulus itu Goroshi nerima dengan santuy gitu loh. Dan ada teori katanya dia ada kembaran kan? Iya. Aku baca itu. Dia punya kembaran lain. Kalau misalkan teorinya itu udah diketahuin orang-orang, itu jadi alur cerita biasa nggak sih kayak menurut lo? Kayak gue yakin hampir semua orang nih tahu nih kalau misalkan Shanks ini ternyata dari Figureland lah, terus dia ternyata Goroshi segala macem. Gimana caranya udah buat ininya ngeplot twist-nya lagi ya? Kalau ibaratnya kembaran PR banget sih. Bener, kembaran biasa banget lah. Itu hal kayak gitu itu di shonen lain udah pernah ada ya. Mungkin bukan kembaran tapi saudara punya saudara. Tapi jelek anjir kalau misalkan ini apa namanya kalau kembaran gitu. Tapi jelek plotnya. Gimana kalau seandainya bukan kembar tapi emang Shanks yang tapi satu sisi diriku ini ditunjukin di film Red dan ditunjukin juga di Wano kalau Shanks bener-bener baik gitu loh orang baik gitu loh makanya kan aku juga bingung juga dulu itu yang bikin bagus karakter dia kayak yes bener antara dia itu beneran baik atau cuma snitch gitu. Tapi kalau snitch nggak mungkin kru-krunya juga ikut-ikutan nggak sih? Iya sih. Kalau cuma Shanks doang, I don't know ya. Apa kalau makan buah iblis nggak mungkin juga kan? Soalnya dia udah berenang waktu di awal. Benar-benar. Udah nggak mungkin buah iblis karena udah ditunjukin juga di film Red, udah juga ditunjukin kalau Haki Raja Haki Rajanya udah paling terkuat malah ya kan, Bre? Gua nggak tahu itu. Bisa iya kayaknya. Udah terkuat orang Haki Raja bisa sampai ngelumpuhin ini ya. Apa namanya? Admiral goblok banget itu. Si Ryokugo yang jadi voice actor-nya kata ini, yang jadi JJK. Yang sebelumnya kan mati, meninggal ya. Jadi Junichi Suwabe yang jadi Sukuna nggak sih? Aizen. Aizen lagi siapa namanya yang jadi gurunya My Hero Academia itu? Boku no Hero Academia. Eraserhead. Siapa lupa gua. Aku lali udah lama gak ngikutin animenya juga. Ya itulah pokoknya. Aizawa Sensei. Aizawa Sensei. Sukuna ya, dia yang jadi Sukuna. Anjir Shanks kloningan gimana Bre? Malah kesannya kayak gimana ya kalau Shanks kloningan ya? Shanks kloningan gue nggak kepikiran plotnya bakal kayak gimana sih anjing. Tapi bagus kalau buat twist, cuman kita jadi nggak ngerti gimana bakalan kelanjutan One Piece. Gini loh, aku dan
Re, mungkin gini loh, problemnya tuh simple. Apapun Oda mau bawa saya nggak gimana, yang jelas kalau ketika fans kepikiran, Oda tuh mau nggak mau harus ngejelasin. Kan emang One Piece tuh spesialnya di situ. Iya nggak, Bre? Selalu kita kepikiran, oh ternyata kayak gini. Bahkan yang kita flashback lah, ketika Nika dikenalin Nika ya, Bre. Ketika Gomu Nomi itu bukan Gomu. Feelingmu saat itu baca gimana? Goblok sih itu. Itu goblok banget. Tulisnya bener-bener kayak gua inget banget itu waktu pertama kali dibilang ternyata bukan Gomu tapi Zoan tuh orang-orang kayak udah di-prank gitu selama 20 tahun. Goblok. Terus Gomu tuh maksudnya apa? Cuman bagus sih, itu tuh bagus banget, itu twist yang sangat bagus untuk bikin Luffy punya power up dibanding ketika di Water 7 tiba-tiba dia punya Gear 2 sama Gear 3 itu nggak jelas banget sih menurut Dan gua. gilanya ya, Bre, apa yang dibongkar Oda terkait Nika itu nyuambung dari awal sampai akhir chapter nanti sampai ending itu bisa Iya, kebawa loh. betul. Itu gila tuh. Bikin twist seperti itu tuh sulit, Re. Ini gak seperti ngomongin twistnya yang milik Naruto yang dimana Kyuubi udah ada nanti bisa bersatu sama enggak. Ini bener-bener beda. Kayak fans One Piece langsung tahu, oh ini pertarungan cahaya dan kegelapan. Udah, iya emang endingnya nanti seperti itu kan, Bre. Tapi kan satu sisi cara perjalanan story pengantarannya ke sono itu gimana? Itulah yang membuat sekelas shonen kayak One Piece ini bertahan 26 tahun lebih. Bertahan 26 tahun itu bukan sekedar angka biasa loh. Menilai ini merajai manga itu gampang kok. Lihat aja nih fandom terbesar itu apa. Jangan dikit-dikit kayak kan banyak tuh kayak fans lain, fans anime manga lain yang bilang terlalu overrated atau apa. Bukan masalah overrated. Data faktanya kan udah jelas nih. Udah jelas. yang paling dapat obrolan paling banyak itu manga apa sih? Kan emang One Piece gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin anime berbeda ya. Kita sepakat lah anime ini umat-umatan, Bre. Kadang jelek, kadang bagus. Tapi kalau kita ngomongin Egghead ini Bre ya. Egghead ini bakal keren sih. Feelingku bakal keren banget. Coba Vegapunk bakal mati nggak menurut lo? Mati sih, nggak mungkin kan? Mati. No, Udah gue tua. suka Vegapunk, gue pengen dia Mati. tetap hidup. Hidup gimana? Hidup kan harus ikut petualangan sama Luffy. Tapi kalau Iya kamu bisa aja ngomongin dia diem di ini sih. kalau Elbow. cloningannya ada yang hidup, tapi aku nggak berani bilang langsung jamin dia bakal ikut Luffy ya. Tapi cloningannya ada yang Iya. hidup. Bahkan aku masih percaya kalau ibaratnya Vegapunk Saka yang udah ditembak sama York itu dia masih hidup. Ya, semua orang lupa ini loh. Fans One Piece pada lupa loh. Shaka dikenalin dengan cara epic. Kita belum tahu wajahnya Shaka, tapi Shaka udah dimatiin. Tapi karakter-karakter yang officially mati di One Piece itu ditandain sama siluet anjing. Saka juga matiin siluet, men. Oden juga. Ya, Tapi nggak tahu sih ya, mungkin kan aja emang bisa kita hidup ngomongin lagi. siluet Shaka kan helm, Bre. Yang lain karakternya tuh udah nunjukin wajahnya. Iya. Siluet itu ketika emang kayak nunjukin emang ditembak secara isdet. Tapi kan satu sisi kenapa aku masih berpikiran Shaka masih hidup. Kita ini belum melihat wajah Shaka. Kita kan tahu tampilannya aja keren kayak gitu loh, Bre. Yang paling keren di antara Dr. Vegapunk siapa? Semua kelinangannya kan cuman Shaka. Ya enggak? Pythagoras tampilannya begitu. Gyok tampilannya Nami ke-6 atau ke-7 itu. Iya. Ya. Malah aku curiga ini jangan-jangan ada plot twist lagi. Egghead ini kayak Anjing gua plot nggak twist siap di kalau dalam Vegapunk plot mati. twist. Dr. Vegapunknya Stella doang yang mati, Bre. Kalau feeling Iya, itu mati. gua nggak siap anjing. Soalnya gua ada terlalu suka sama karakter Vegapunk, maksudnya kayak biar One Piece nggak Jepang banget. Nah, Ada instant gitu di di One Piece tuh menurut gua seru banget sih. Tapi pasti bakal mati sih ya. Elah udah datang Gorosei kalau nggak mati. Dan ya, udah bisa jadi improvement juga kan Luffy nanti tiba-tiba kayak mati berubah. lagian juga kalau kita nilai dari kayak plot role story-nya dari One Piece, generasi tua itu udah gak bakal ikut dalam perjalanan Luffy. Generasi tua kan udah gak ada semua. Semacam ibaratnya emang estafetnya Will of the.
gitu aja. Di Wano yang jadi ibaratnya puncak, ibaratnya generasi-generasi zaman dulu itu gak bakal ikut dalam apa ya, pencapaian tahta One Piece, kecuali Shanks nih saat ini. Kan tinggal Shanks doang kalau kita lihat, Bre. Kurohige kan termasuk generasi baru. Bagi baru jadi Yonko, Bagi itu termasuk overpower gitu loh. Iya, iya. Anjir lah, udah master of plot twist. Emang udah tuh masternya. Makanya kan kalau kita ngomongin ending One Piece itu simple, Rek. Bahkan jangankan kalian, anak SMP atau pengikut isekai pun tahu, alah ini cuman pertarungan kejahatan dan kebaikan. Terus pertarungan apa ya? Cahaya dan kegelapan, ya. Pertarungan matahari melawan ibaratnya gelapnya dunia, atau nanti pertarungan Kurohige ngelawan Luffy, atau pertarungan Luffy ngelawan Im Sama. Tapi kan tetap aja banyak yang ngikutin, karena ngikutinnya mereka nggak butuh ngikutin itunya alias endingnya dari mulut-mulut atau komentar-komentar kalian. Goblok, gua kepencet mouse gua, makanya penasaran gua kenapa lu nggak ada tadi. sorry, kepencet tadi gua shortcut. Sayang banget Vegapunk mati. Bukan saya, ya karena generasi tua sih. Chapter terbaru ya, apalagi yang bisa kita bahas chapter terbaru? Kalau misalnya di spoilernya aja udah langsung ngomongin Vigarland ya. God Valley juga. Kalau God God Valley Valley. sih Bagus tuh, kayak pokoknya kalau misalnya One Piece tamat tuh lebih bagus kalau misalkan Oda tiba-tiba nyeritain masa lalu tuh, keren tuh anjing. Atau si Shanks nyeritain tentang Shanks dari zamannya Luffy masih umur 16 tahun tuh kayaknya keren banget dah. Wah. Sisi dari Shanks-nya ya. Ya, jangan kayak manga-manga yang udah tamat pada umumnya gitu, yang ketika udah tamat diceritain anaknya gitu. Jangan jelek. Mending kayak gitu, dari justru di pes era gitu anjing, keren banget itu. Tapi Boruto di chapter terbaru bagus loh, Bro. Bagus. Ya cuman Iya, lumayan. Cuman satu sisi kalau kita ngomongin ngerusak cerita Naruto ya ngerusak banget, karena scale yang jadi problem kalau Boruto ngomongin sedikit ya, kita sendiri sedikit lah. Mungkin banyak yang nggak terima, tapi bagiku loh ya, scaling power itu yang paling fatal sih. Kayak kesannya itu Naruto yang kita kenal ya kan? Naruto yang kita kenal loh, Bre. Ngadepin Madara sampai susah kayak sebegitu, pengorbanan G-Sensei ya kan? Beri thank you, man. Iya. Seperti itu tiba-tiba muncul Boruto dengan power bukan God ya, alien. Dari awal tuh mereka ngenalin cikal dari ninja karena aliennya udah salah sih menurut gua. Tapi ya mau gimana lagi, itu buat ending kan, buat ending dari Naruto. Mr. K, Kaido awaken atau belum? Belum. Ditanya tuh. Awakening itu kalau Kaido belum, malah sebenarnya jujur Mr. K bingung ya. Kalau awaken Kaido itu belum, kenapa Mr. K jawab seperti itu? Ya karena emang kita nggak ditunjukin awakeningnya Kaido. Awakening Kaido itu sekarang kita sepakat lah. Awakening itu prosesnya dalam bentuk hibrid, ya kan? Hibrid yang saat ini loh ya. Hibrid tapi ngeluarin semacam kayak apa api ya? Hitam gitu ya? Api hitam. Nah, di Wano ini kita udah dikenalin dua orang yang bisa ngeluarin awakening. Yang pertama dari sisi Yamato. Yamato awakening jelas. Karena kalau kalian lihat aja lah, mode hibridnya itu ngeluarin layaknya. Oh iya. Ya kan? Terus kalau di sisi yang ibaratnya apa ya? Awakening ini ada dua tipe, Bre. Awakening yang ngeluarin kayak 3 malah, tapi yang Impel Down agak bingung sih Mr. K sih. Kenapa malah hewan-hewan itu awakening gitu loh. Ini yang Tapi bukannya sorry gue potong, K. Tapi bukannya Kaido itu dia ini ya modelnya ikan ya, terus berubah jadi Ryu ya, naga ya? Itu bukan awakennya dia? Bukan. Itu udah modelnya model apa? Kan dragon. Ikan itu nyebutnya gimana ya? Ikan itu basic, modelnya naga. Iya, ya itu maksud gua. Kan kalau misalkan dinosaurus kan udah Ryu Nomi kan. Tapi kalau misalkan Kaido bukan Ryu anjir awalnya. Iya, basicnya ikan, tapi dilanjutin ada naganya. Ikan kok emang bisa berubah. Coba tuh lu nginin lu yang melihara ikan kok coba bisa berubah nggak ya naga anjing lo. Ini kan gini, bisa jelasin ya, Re ya, Bre. Uonomi model Shiryu.
ngambilnya kalau basisnya emang ngambilnya ikan. Ini semacam kayak ngambil legenda lah. Kita Iya, sepakat lah, mitologi kan. mitologi, Iya. karena emang dasar mitologi Mitologi pun Jepang kan. iya, Iya. betul. Dan ini dijelasin lagi sama Dr. Vega Pang kalau semua buah iblis yang ada di dunia ini ya, itu berdasarkan imajinasi. Seketika kan fans One Piece langsung gila. Cara Oda ngejawab kayak kita kan selalu punya perasa penasaran nih, Bre. Dari mana sih kayak buah iblis berbagai macam muncul gitu aja. Ya enggak? Dari mana terus dijawab sama Dr. Vega Pang. Oh iya, bagus nih. Kekuatannya Ah. imajinasi. Oh itu, gua ada komen yang bagus nih. Gini. Apa? Kado sama kayak Kaku, tipenya beda sama model. Kaku usi-usi sapi, model jerapah. Oh iya betul betul. Iya. Ya sama kayak dinosaurus dong. Dinosaurus juga riu-riu tapi model dinosaurus. Oh iya, Awakening. Oke, ini nangkep. Awakening Zuan itu punya tipikal berbeda dengan khas awan di belakangnya kayak Gorose. Iya sih, tapi jujur aja tetap hal yang membuat Mister K penasaran di Impel Down. Di Impel Down kan ada tuh hewan-hewan penjaganya itu Iya itu Awakening kan. Oh iya Awakening. betul gitu Kay. Makanya aku bingung juga. Ini kan Iya harus makanya Kaido nih masih abu-abu nih Awakening atau bukan. Gue juga bingung. Yang udah mati juga kan. Belum tentu mati bang, nggak bacot mati. mati. Belum tentu. Yang belum bilang mati. Udah dikalahin aja udah. Kaido mati. Malah harusnya kalian bertanya-tanya, buah iblisnya Kaido bakal kemana sama buah iblisnya si Lin gitu aja. Oh iya betul. Yang harus kalian tanyakan itu, Re. Karena nggak mungkin buah iblis sekuat itu dibiarin begitu aja. Apalagi kalau kalian tahu ya, kan ada tuh pemburu buah iblis yang sangat brengsek, namanya Kurohige gitu aja. Bisa saja kan dia cuman ngelut doang kan. Iya. Itu sama kayak Doflamingo, kenapa dia bisa langsung dapat buahnya es dah? Itu juga harus dipertanyakan itu. Apa, Bre? Iya yang Doflamingo tiba-tiba dapat buahnya es juga harus dipertanyakan tuh dari mana? Itu kan nanti bakal cerita karena kalau kita ngelihat Doflamingo itu masih ada esensi juga di sini. Gorose kan, apa namanya? Tenryubito kan. Ditampilin terus Bakal kok. keluar dari penjara itu Doflamingo, lihat aja Iya. nanti. Gila. Dia salah satu villain yang paling seru menurut gua. Bentar. Bener-bener pure evil gitu. Tapi kalau misalnya pembahasannya jadi bukan bajak laut ya, lebih ke perubahan dunia. Bukan ke dari mana bukan bajak lautnya. Itu Dari- poinnya bajak laut. Itu Oke, bajak laut kan ngebajak daerah, Nah, ngerubah dunia. ngerubah dunia juga. Karena gini loh, Oda itu sangat cemerlang loh bikin manga yang balutan awalnya bajak laut, ya kan? Terus bisa melebar ke mistis-mistis, ya kan? Bisa ngelebar ke hal berat. Ya, itu gila. Cara nyusulnya untuk apalagi untuk mertahanin apa ya? Penonton loyal. Yang susah itu loyalitas loh. Bentuk loyalitas itu susah. Bener gak, Bre? Iya, Seperti iya, kita iya. lah, Setuju. streamer gini aja. Kalau kalian pikir sebagai streamer mudah, wah streamer kok view-nya banyak, oh lambene. Mertahanin supaya kalian ya betah di tontonan kami tuh gak semudah yang kalian pikirkan. Sama apalagi Oda bikin cerita, bikin manga, bikin manga One Piece, bikin story supaya bisa terhubung dari manapun. Apalagi mempersiapkan gak ada plot hole gitu kan. Itu susah, Rek. Bahkan membuat kalian semua ya agar beli komiknya ya, padahal Odanya nggak pernah nyuruh ya kan, kita kan secara sukarela, Bre, kayak katakanlah support lah udah ya, atau kayak misalnya lah ngajak kalian ke Manga Plus, walaupun sekarang ya duluan karena emang YouTube arahnya ya, siapa yang terbaik yang dipilih untuk algoritma gitu aja. Sawer di mana? Sawer bisa di Bro Ray atau Mr. K. Kalau Mr. K bacanya Kalau aja lah. Kan di channel lu nanyanya. Masalahnya aku kalau ngobrol tuh fokusnya cuma di Discord atau ngobrol, Bre. Oh. Jeleknya diri gitu ketika sejak dulu lah waktu kita ngobrol sama katanya Andri mau join. Nggak jadi deh. Minggu depan lah, coba tak ajak lah dia lah. Mungkin mau ya. Atau ganggu nggak sih? Kayaknya kan udah persiapan anaknya lahiran kan? Nggak tahu sih. Ntar tinggal nanyain aja sih aman atau kagak. Iya, oke. Doflamingo potong masa hukuman. Dari Nggak tadi tahu. aja gue dikasih Doflamingo selalu punya ini anjing kartu Joker buat kemana-mana. Kartu as. Kabar Enel di bulan dia udah jadi Otsutsuki.
Tapi bakal turun Otsutsuki Bre. Eno. Ada ini masalahnya udah dalam wawancara terbaru tuh bilang ditanya apakah Eno bakal tampil lagi sama pewawancara kan udah jawab diem Bisa jadi. diemnya Oh, itu diem. diem misterius gitu aja malah dialihkan ke lain aku lupa tapi yang jelas udah gak jawab pertanyaan itu cuman dialihkan ke yang lain brengsek gak kayak gitu. Ngeri sih Eno kalau bisa haki buso tuh. Gak terkalahkan anjing petir. Ya tapi kan punya musuh alami apalagi sekarang kamu kan udah lihat animenya kan Bre. Enel kan kalau turun kan sekarang ngerasa kehina nggak Bre? Lebih bisa Oh, ngeluarin dulu zaman dulu belum ada konsep haki ya waktu iya, lawan Enel ya. belum ya konsep haki udah Sekarang ada udah tapi ada. belum jelas kita nggak tahu kita dikenalin haki kan setelah Marineford. Iya. Ya, setelah Marineford dan itu pun haki dikenalin juga trending di mana-mana tuh. Jadi hitam. Dari menurut gue emang yang Impel 4 hole sih biar bisa diimprove bentuk opening aja sama kayak haki sebelumnya nggak berwarna jadi berwarna. Bisa jadi. Bisa jadi. Masuk akal. Oke, aduh. Gila sih. Tapi Luffy berhasil keluar dari Egghead ya. Harusnya ya. Iya, pasti berhasil. Pasti Harusnya berhasil. ya. Mm-mm. Cuman problemnya ini malah aku Semua Facet model bisa diserang sama Sanji kok selalu. Let's go Sanji Zoro fighters lagi. Let's go. let's go Mr. K beli soundboard. Gua bakal mulai peperangan. Zoro aja lawan Lucy nggak menang-menang. Ayo dong di komentar rusuh dong. Itu Zoro sama Sanji nggak akan pernah kelar itu. Permasalahannya anjing di Facebook banyak banget yang ngegoreng dah. Kayak nggak kelar-kelar. Kayak hidup cuman tentang Luffy Zoro Sanji Zoro doang, what the hell? Udah pasti Zoro lebih kuat dari Sanji nih ya. Meskipun gua fansnya Sanji, tapi kan cara power scale udah kelihatan jelas. Cuman Sanji itu sangat berguna men di kru. Ya. Ngomong-ngomong masalah Sanji Zoro nih, aku pengen tanya. Bentar ya Bre. Iya kayak Ronaldo Messi. Oke, untuk semuanya yang sawer ke Mr. K, maaf belum bisa baca. Nanti mungkin setelah obrolan sama Bro Ren nanti Mr. K baca karena emang apa ya? Mr. K itu orangnya jadi orang kalau udah ngobrol itu kayak keasikan sendiri gitu ya. Jadi kayak menghargai yang Mr. K ajak ngobrol lah. Sulit rasanya Mr. K pindah sawerin dan jawab kalian. Lebih baik fokus dulu selesain baru ke kalian. Setelah ini pokoknya Mr. K baca. Terus ini ngomong-ngomong Zoro sama Sanji ya Bre. Ini kan ada nih. Mr. K lihat terus nih di Instagram atau di X, di Twitter, bahkan di YouTube Short. Itu percaya, ada yang percaya kalau Zoro bakal berkhianat dan ada juga yang bakal bilang Sanji bakal nanti mati. Gimana menurut Anda? Goblok sih itu mah, nggak usah dipikirin. Apaan sih? Apa sih ngomong kayak gitu kayak nggak ini banget kayak nggak penting banget kan kita bisa teori tentang Gorose ini tentang Zoro Sanji ya Allah. Tapi view-nya tinggi loh Bre di Instagram Udah. aja aku lihat 2 juta ya kan di shot Oh iya. 1 juta. Oh iya gue nggak anjing. Gila. Oh jadi gitu. Itu yang bikin teorinya teori pokoknya fans Sanji fans Zoro duduk toxic itu anjing. Udah nggak ada bedanya itu berdua. Ya sebenarnya sama seperti Seru, kita seru, sih Bre. seru. Aku ngefans Zoro, Keren-keren, kamu udah ngefans bisa kayak Sanji gitu. kan. Gimana ya? Sebenarnya gue lebih ke Sanji sih. Tapi gue juga menghormati Zoro. Jadi ketika gue bilang power scale emang tetap ke Zoro menurut Iya, gue. bener. Tapi Kita ya Sanji ngomongin juga pasti ada fanatik-fanatikan time to kayak- shine-nya juga tuh nggak lo? Yes. Kayak gitu. Tapi Jadi kan kalau makanya itu ngomong- orang-orang mikir kayak oh Sanji lebih kuat dibandingin Zoro. Tapi enggak juga sebenarnya. Kalau Sanji lebih kuat enggak. Tapi kalau ngomongin Shine kan kita flashback ke tapi juga dibales sih kemarin. Zoro dikenalin dengan cara goblok sama Oda ya. Dikenalin cuman lewat SBS ya, anjing. Itu ya silsilah keluarganya. Itu Cuman pasti- kalau misal Sanji akhirnya lebih kuat dari Zoro itu goblok juga sih. Udah tolol. Plot twist juga kan. Cuman ya nggak tahu sih ya. Nggak tahu itu mah buat seru-seruan aja. Ya, Masih toxic fans Boku no Hero. Oh, itu masih gue setuju gitu ya. Sorry banget Boku no Hero anjing. Pokoknya lu nikmatin ceritanya aja dah, jangan komunitasnya. Komunitasnya sampai masangin sama orang-orang yang sama jenis anjing. Masa Bre?
Lah, gue aja bosan ngelihat doujinshi yang gitu-gitu aja. Aduh. Doujinshi tuh sama jenis gua kayak anjing. Gue nungguin karakter ini nih dijadiin doujin kagak ada. Doujinshi kalau nggak Midoriya, Deku sama Deku, Bakugo anjing banget ya. Astagfirullahaladzim. Stop kelainan kayak gitu ya, Rek. Kalian jangan ditiru gitu aja, oke? Iya, jangan Ya, ditiru. jangan. Jangan ditiru guys yang kayak gitu guys. Jadiin informasi aja. Kok tahu? Ya tahu. Mantau kan gua kan analisis anime. Presiden Ame gitu aja. Iya. Aduh. Oke, kayaknya udah kayaknya Bre ya. Udah sejam lebih juga kita. Atau Dulu apa? chapter terbarunya masih belum dibahas lengkap nih Ki. Apa yang pengen Anda bahas karena Apalagi ya? baru Coba keluarnya kita Death Valley. throwback di ini ya. 10 berapa sih? Yang sebelum yang spoiler nih? Tanya aja sama penontonmu. Kalau aku nggak, masalahnya aku bilang aku tipikal kalau udah fokus ngobrol jarang ngelihat. 1095. Tanya aja Berarti sama- 1094 ya? 1094 kan ini kan ya apa namanya reveal kekuatannya Gorosei kan tadi kita udah betul, bahas tuh. Udah bahas tuh. Iblis atau buah setan. Hmm. Yang ngasih. Oh iya. Bone kira-kira dia punya hubungan apa tuh sama Coba. si Saturn sampai dia langsung nusuk gitu. Kira-kira gimana tuh Ki? Kalau itu Ki? Bisa Reke jawab ini bukan Enggak, jadi kita berteori yang mungkin bakal di-reveal yes, benar. 2 sampai 3 chapter aja dah. Siap, Itu kan siap. lebih menarik Oke, tuh. oke. Kita ngomongin Bisa Boni ya. ringan gitu kan. 1094 kita diliatin ya kan di bagian akhir percakapan Boni itu seperti apa ya, mengingat seseorang bilang sesuatu. Dan kalau kita Mr. Ki lihat Oh iya ya, oh iya. ya, heeh. ya kan Mr. Ki lihat Iya. itu bukan ingatannya Boni, tapi ingatannya ayahnya. Ingatan ayahnya yang udah diintip Boni di beberapa Oh. chapter sebelumnya. Oh, masuk tuh, ya. masuk. So simpelnya gini, ingatan Iya, yang iya, dilihat bisa. dilihat oleh Boni itu kan ingatannya Kuma, Bre. Jadi ketika dia ngelihat Kuma, posisi saat itu dia tahu Kuma saat pergi ke Marijoa lah, ya. Dan kemungkinan nih Kuma juga udah bertemu Gorosei, gitu aja. Pasti Iya. itu. Kan Soalnya dia raja juga kan, dia pasti di Yes. referee masuk tuh. Nggak perlu Iya, raja betul. juga, Bre. Jadi si Cibukai juga kan Kuma kan. Dan saat Izin dia gerusak. ngizinin apa ya? Operasi pada Iya, tubuhnya. Rocky gimana? Operasi pada tubuhnya, dia itu udah apa ya? Ngizinin lah. Dia persetujuan gitu lah ya. Yes, bener. Persetujuannya pun, Oh. tapi ada suatu Oh, tapi- percakapan yang apa ya namanya ya? Yang membuat curiga di chapter terbaru tersebut, semacam ada hal yang janggal, kayak emang Kuma bakal dihilangkan kesadarannya, tapi satu sisi kan dihentikan. Nanti Kuma akan, udah kita gak diliatin lagi, malah pindah ke Evin. Iya, Kan sialan itu. Jadi kemungkinan Masuk. besar. Kenapa alasan si Boni menyerang si satu? Karena ada sangkut pautnya sama Kuma. Yes, karena ada sangkut pautnya sama Kuma dan Boni benci akan hal itu. Bahkan Iya, oke. curiga Karena salah satu orang yang buat persetujuan lah ya, biar bapaknya nggak sadar dan jadi yes. human weapon gitu kan. Bener sekali. Makanya diserang. Tapi lo kaget gak sih kayak ketika si Boni ternyata anaknya Kuma? Bukan kaget lagi, aku shock bre. Iya, dikira gua anaknya Akainu anjir. Malah Akainu malah kamu lebih gila lagi. Bisa Akainu. Iya kan waktu scene apa namanya si Boni ditahan sama Blackbird kan Akainu datang, terus dia ada lagi, bisa ya anaknya kan. Akainu. Cuman ternyata anaknya Kuma gua nggak halo, thank you Ramadan. Enggak, gua nggak kepikiran anjing anaknya Kuma, tapi bisa jadi. Berarti Luffy sama Buni bisa saja menjadi rekan karena bapaknya sesama bapak itu udah jadi besan. Udah sama-sama jadi satu kolega. Ini malah aku baru dengar ya kan, ada katakanlah teori ya dari fans One Piece kalau bilang Boni anaknya Kuma, Mbak. Ini agak anaknya Akainu unik bre. Tapi satu sisi Akainu malah curiga, misalnya curiga udah punya anak bre. Bahkan anaknya itu anaknya yang diselamatin iya. Kobe itu ya. Kobe, ya benar. Karena dari aku kan ngelihat dari Arthur juga kan, kalau bahasa Jepang kan aku nggak paham ya. Aku nontonnya Arthur ada translatean yang berguna nggak? Dan Arthur bilang itu kalau ucapan dari si karakter wanita baru yang ibaratnya suka sama Kobe itu pakai apa ya? Logat Bros ya, santai. bros yang sama ya. Iya, bukan hanya bros, logat di tulisan translatean itu loh. Jadi chat bubble itu gilanya Arthur, bre.
Dia Oh. cuman bahasa Jepang aja Logat langsung. kansainya. Iya, logatnya bisa diketahui. Ya ibaratnya kalau kayak aku ngomong Jawa ngono loh. Jadi ketahuan. Iya. Gitu aja. Kan gila ya, baca manga tapi bisa ngerti logat. Anjing. Enggak, anjing. kalau di Jepang kayak bukannya gitu ya, kayak maksudnya kan karena mungkin kita ditranslate aja ya, jadi kayak udah kehilangan beberapa informasi. Oh. Kayak kalau misalkan komik Jepangnya juga ada logat-logatnya gitu dah kayak. Oh, kalau ada logat ya berarti ya mungkin Iya. karena aku ketidaktahuan kan, Bre. Jadi Ya aku itu karena kita ketidaktahuan aja, mistranslating aja sebenarnya. Oke. Itulah fungsinya YouTuber One Piece. Yes. YouTuber dari negara manapun, Bre. Ya terutama Inggris sih yang taunya Inggris. Oke, balik lagi ke Boni. Nah, ini aku mau ngomongin nih, mumpung kamu ngomongin Boni kan. Kan Oh, kita Boni lihat- kira-kira enggak sih? aku tanya dulu nanti. Boni udah dewasa ya. sih kayaknya ya. Boni udah di reveal belum sih, umurnya berapa deh? Belum, umur belum. Oh, belum. Umur belum. Malah ya Soalnya buah setannya juga tentang umur sih ya. Jadi nggak tahu tuh dia. Legal atau enggak. legal. Ya Tapi tetap tai legal. juga sih kalau nggak legal kayak soalnya kan waktu di Egghead pertama kali udah diliatin nggak pakai baju anjing tai juga itu udah. Ya enakan Chopper lah, Oh. Chopper ngelihat langsung. Oda kan. Oda di Eggland bener-bener ini dah sangean anjir. Tapi kan pernah Kayak ceweknya sebenarnya pakai sempak doang, what the freak. Di live action nggak akan ada itu kayak gitu. Sorry guys, pada pakai celana nanti. Gak ada. Artisnya nggak akan mau. Nggak ada. Kan Nami udah bilang kalau terlalu terbuka malah fokusnya pemikiran fansnya rata-rata ke bokep nanti. Nah, tapi setiap kali ada informasi langka pasti waktu mereka mandi semua dah. Goblok One Piece. Umurnya udah ada. Oh, Worst Generation udah ada umurnya di SBS tuh katanya. Wall Generation, Boninya udah. Coba kita cek ya. Kita cek. Jewelry Bonnie. Age Seingatku belum deh. SBS coba. Oh, udah nih 24 tahun, Kay. Oh. It was revealed that Bonnie is 24 years old in the SBS corner and the information is almost always Iya, very iya, accurate. udah. Iya, oh di introduksinya 22 tahun. Oh. Ya, info bagus. Oh, ini nih kayak ada kayak ini kayak. Nih. Oh iya betul. Iya udah. Iya ini nih SBS. Oh iya betul. Makanya gue tadi nanya kan. Soalnya SBS tuh biasanya nampil informasi umur juga kayak Luffy, Straw Hats juga kan. Mandinya kapan? SBS Kitab One Piece anjir. Yes, kita buat. Iya. Udah Nice legal info, Bat, aman, nice info. bukan bocil jadi bukan pencabulan gitu. Ya udah legal berarti. Andai enggak legal. Udah legal berarti 22 tahun. Sama kayak Luffy ya. Luffy berapa tahun sih? 24. Luffy kok 24 itu loh, Luffy 21. Oh 21, berarti beda setahun doang. Oh iya berarti. Beda setahun emang bakal naksir sama Luffy. Orang udah ada buah Hancock, Bre. Mau cari mati. Nggak. Luffy tuh harem anjir. Nanti di akhir chapter semuanya bakal ke Luffy, men. Ya, Itu tujuan dari Oda. Enggak ada, Bre. Shirahoshi, terus si Rebecca, Vivi, Nami, Robin, semuanya kalau- ntar kalau bakal One Piece- serumah bareng gitu. One Piece harem jadi gitu, udah aku stop jadi konten kreator One Piece aja. Gila kali. Orang aku saja aku kan ditanya nih, ngikutin isekai enggak? Enggak, karena kalau diriku ngikutin isekai yang sekarang ceritanya makin amburadul ya. Kamu nonton isekai enggak, Bro? Tahu kan isekai kan? Ya. Nah. Luffy 19, 21 kan time skip 2 tahun, bro. Luffy 19. Luffy 19. Oh, Luffy 19 dari 17. Iya, dari Oh, 17. oke. Kan aku bilang 19 Luffy. Oke, yang oke. 21 itu kalau nggak salah Zoro sih. Zoro 21 atau 23? Zoro Sanji sama ya umurnya? Iya. 19. Udah misalnya konfirmasi 19. Tapi ini Boni di Oke. review kapan apakah SBS terbaru ya? Berarti bukan beda 1 tahun, kayak beda 3 tahun. Ya ora apa-apa perbedaan. Diriku sama istriku aja beda 3 tahun. Wow. Reveal. Reveal. Ya lagi One Piece itu prequelnya anime romance omre. Itu pokoknya mereka harem itu. Gua tahu Oda bakal kemana menjurusnya, gua tahu itu. Dan gua tidak keberatan ya kan hal itu ya. Aku Justru itu berbeda dengan anime-anime yang lain. Kayak- aku paling keberatan seandainya kalau seperti itu diriku yang paling keberatan udah. Anjing. Selama ini aku ngikutin sebuah manga legenda dan endingnya malah nikah sama
wanita banyak Semuanya. gitu aja. Lihat Yoi. ini sih kayak Nggak, itu Oke. keren kayak. ya, cukup Daripada didausin aja, Bre. shonen yang lain cuma satu doang. One Piece dong. Kan banyak out, nggak ada aturan, men. Milih satu Yoi. dua lah. Buah Hancock. Kayaknya kalau dilanjutin sampai cerita after story ya. Kalau One Piece Iya. Two Piece kan enggak ya. One Piece after story kan keren tuh ya. One Nah, itu Piece keren lah after pasti. story. One Piece after story ceritanya Zoro nikah sama Robin ya kan. Iya, iya. Luffy Zoro Buah nikah Hancock. sama Robin atau Tashigi Sanji nikah sama Nami. atau Komurasaki. Komurasaki. Semuanya harem. Ya, Oke, sumpah. Sumpah, Zoro nggak cuman sama Robin, nanti sama Tashigi juga, sama Komurasaki juga. Untuk yang ini aku gak setuju, Bre. Ya, kita kan serius. Aku gak mau, Bre. Masa rusak gara-gara cuman ibaratnya bukan ini harem gitu aja. Iya. Sanji sekarang juga ada banyak nih. Iya. Ada Brule. Kan Brule suka sama Sanji tuh di One Piece Red. Terus ada adanya Brule juga tuh, Puding. Terus Aduh. ada pelayan dari Germa juga. Semuanya harem nanti. Sama Ivankov. Goblok. Doang kita Aduh, Luffy ya, aduh. tapi baik. Luffy nggak peduli soal hal itu, anjing, yang penting daging. Iya, iya. Iya sih, Luffy Tapi gak kan peduli. kalau umurnya udah balik kan nggak tahu tuh daging yang mana. Goblok banget One Piece. Aduh, tuh kan Re. Ngobrolin One Piece itu bisa kemana-mana karena saking serunya manga ini. Yoi, seru One Piece. Eh. Zoro sama Boni ya. Tadi kita ngobrol Boni udah kelar nih. Enggak, gue masih pengen ngulik chapter terbaru sih, mau Ya, monggo, ngobrol monggo, sama lu monggo. bentar. Yo, siap, monggo silakan. Kan tadi yang buah udah tuh, terus abis itu yang Boni udah. Vegapunk pasti bakal mati sih, bener. Mati, Terus Bre. Real Admiral belum semua di review ya powernya ya? Eh, Vice Admiral, sorry, maybe. Vice Admiral belum. Baru dua cuman doang kan? Dua Yang doang. apa namanya, yang dagu itu sama yang nenek-nenek yang bisa ngedarin Kuma itu kan? Betul. Kekuatannya juga aneh karena kekuatannya agak-agak masuk akal kalau kita ngomongin nenek-nenek nih ya. Kemarin udah gue bahas nih. Karena nenek-neneknya kan kekuatannya itu dijelasin di buah iblisnya. Itu bisa ngendalin apapun selama dia naik. Jadi bayangin Iya. nih, ini lingkupnya apa nih? Oh shit, jangan-jangan ntar Frankie lagi. Iya, Dia kendaliin. General Frankie, Bre. Kalau Frankie-nya sih Oh, kayaknya iya. enggak ya. General Frankie. No.